with that girl? Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Once Upon Holiday. Film ini menceritakan tentang seorang putri mahkota yang kabur dari hotel untuk pergi ke sebuah tempat di kota New York. Di saat putri ini lagi berada di jalan, dia tiba-tiba mengalami nasib apes di mana semua barangnya dicuri oleh dua orang penjahat. Untungnya dia bertemu dengan seorang pria baik hati yang kemudian banyak membantunya sehingga putri ini mulai jatuh cinta. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah putri ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari seorang gadis kecil yang bernama Katie. Dan seperti anak-anak pada umumnya, Katie ingin menikmati liburan Natal bersama kedua orang tuanya. Tapi sayangnya hal itu nggak bisa terwujud karena orang tua Katie ini merupakan raja dan ratu yang super sibuk. Dan untuk menghibur putri kecilnya itu, sang ibu yang bernama Teresa kemudian memberikannya hadiah Natal berupa sebuah kamera. 20 tahun kemudian, kita diperlihatkan pada Katie yang udah tumbuh menjadi gadis cantik dan hobi pada fotografi. Di masa Natal tahun ini, Katie kebetulan diundang ke Amerika untuk mengikuti sederet acara yang akan diadakan oleh duta besar dari kerajaannya. Semenjak kedua orang tuanya meninggal, semua jadwal Katie yang berhubungan dengan urusan kerajaan diatur oleh bibinya yang bernama Margaret. Kini kehidupan Katie pun menjadi super sibuk dan gak punya waktu senggang untuk berkunjung ke galeri seni yang sering ia datangi bersama ibunya. Beberapa saat kemudian, datang seorang duta besar bernama George yang setiap setahun sekali selalu mengundang keluarga kerajaan ke Amerika. Selain sebagai seorang duta besar, ternyata George ini juga merupakan teman dekat dari Margaret dan mendiang ibu Katie. I knew your mother since she was a little girl. We were at school together. There's plenty more important things to keep her busy. Setiap kali Katie berkunjung ke Amerika, dia selalu aja teringat akan berbagai kegiatan yang dulu pernah dilakukan bersama ibunya. Katie pun sangat merindukan momen bahagia di masa-masa Natal, tapi kini dia nggak lagi bisa merasakan hal itu akibat banyaknya acara dan kegiatan kerajaan. Sementara itu di kota yang sama, kita juga diperlihatkan dengan seorang pria bernama Jack. Dalam kesehariannya, Jack berprofesi sebagai seorang kontraktor, dan kebetulan kali ini dia merenovasi sebuah tempat milik salah satu temannya yang lagi berlibur. Sebagai pria yang mapan dan baik hati, Jack menyewakan sebagian ruangan dari apartemennya kepada seorang pesulap tua yang bernama Harry. Sejak Harry pensiun dari pekerjaannya sebagai pesulap, dia akhirnya membuka toko sulapnya sendiri dan di masa Natal ini dia juga menjadi Santa Claus untuk membahagiakan anak-anak. Sin kemudian kembali ke hotel tempat Katie menginap, di mana dia berusaha kabur dari pengawasan Margaret dan beberapa bodyguard-nya. Margaret pun sempat menelpon Katie untuk pergi ke sebuah acara di kantor George, tapi karena Katie nggak mau menerima panggilan itu, mereka semua menjadi sangat panik. Di saat Katie berjalan-jalan di kota New York, dia terlihat sangat bahagia karena sebelumnya nggak pernah berada di tengah keramaian tanpa pengawasan bodyguard. Di tengah jalan, Katie ingin memberikan sumbangan kepada pengamen jalanan, tapi sayangnya pada saat itu dia nggak membawa uang sepeser pun. Beberapa saat kemudian, Katie tiba-tiba aja dimintai tolong untuk memotret seorang pria yang nggak taunya adalah kelompok pencuri. Kebetulan kejadian itu dilihat oleh Jack, yang kemudian mencoba untuk membantu Katie, tapi sayangnya kedua pencuri tersebut berhasil melarikan diri. Sebelum Jack memberitahu kalau Katie udah kemalingan, ternyata dia sama sekali nggak sadar kalau dompet dan kamera pemberian ibunya udah digondol sama pencuri.
Jack pun merasa kasihan atas apa yang udah dialami oleh Katie, dan karena Katie nggak mau melapor kejadian itu kepada polisi, Jack akhirnya memberikan uang agar dia segera kembali ke hotel. Sementara itu di tempat lain, Margaret masih berusaha menelpon semua kenalannya di kota New York untuk menanyakan keberadaan Katie. Situasi itu pun membuat Margaret menjadi semakin khawatir karena keponakannya nggak pernah membawa uang sepeser pun jika bepergian. Karena Margaret nggak mau melibatkan polisi pada kejadian ini, dia akhirnya terpaksa memanggil agen rahasia dari kerajaan yang bernama Simon. Ternyata dari sejak kecil putri Katie ini memang sering kabur dari pengawasan pengawal, dan Simon beserta anak buahnya selalu berhasil menemukannya. Scene kemudian beralih ke Jack di mana dia lagi berada di rumah kakaknya bernama Emma untuk makan malam bersama. Kebetulan di tempat itu juga ada pacar Emma bernama Ross yang berprofesi sebagai seorang reporter TV. Karena Ross ini orangnya agak aneh dan selalu membanggakan pekerjaannya, Jack jadi sering merasa nggak nyaman ketika berbicara dengannya. This is Ross Hargrave reporting. Back to you, Stan. My ticket punch for a network gig, my friend. Oh yeah. Dan setelah makan malam mereka selesai, Jack langsung buru-buru pulang untuk menghindari nasihat dari Emma yang selalu menyuruhnya agar segera mencari pacar. Jack, where'd he go? Di sisi lain, kita diperlihatkan pada Katie yang baru aja tiba di galeri seni yang nggak taunya udah tutup. Dan ketika dia ingin kembali ke hotel, supir taksi di sana menolak untuk mengantarnya karena uang yang dibawa Katie ternyata nggak cukup buat bayar ongkos. Katie yang berada dalam kondisi tersesat, tiba-tiba aja melihat ke dalam toko Harry yang lagi mengadakan acara makan malam bersama dengan teman-temannya. Di waktu yang sama, dia juga berpapasan dengan Jack yang mengetahui kalau Katie lagi tersesat dan kemudian mengajaknya untuk masuk ke dalam. Which is They look forward to this all year. It's kind of a Christmas tree. Kemudian saat mereka berada di dalam, Jack langsung mengenalkan Katie kepada Harry dan istrinya yang bernama Dixie. Namun di waktu mereka berkenalan, Katie sengaja merahasiakan identitasnya dari mereka kalau dia adalah seorang putri kerajaan. Sementara itu di tempat lain, Simon melapor pada Margaret kalau dia berhasil menemukan ponsel Katie yang sengaja dia buang di ruang basement. Simon pun menjelaskan kalau ponsel itu udah dipasangi dengan GPS, tapi karena Katie membuangnya, maka pencarian mereka ini akan menjadi lebih sulit. alone in a strange city at night. We have to find her. I have another problem. Her schedule? Katie yang merasa asing dengan acara seperti ini lalu bertanya kepada Dixie kenapa semua tamu undangan Harry berpakaian seperti Sinterklas. Dixie lalu memberitahu kalau mereka memang bekerja sampingan sebagai Sinterklas dan Harry selalu mengadakan acara ini di masa Natal sebagai bagian dari tradisi. Christmas tradition. It's wonderful. Just don't get. Di sisi lain, Harry yang merasa penasaran dengan Katie juga mulai bertanya kepada Jack bagaimana mereka berdua bisa bertemu. Dan setelah mendengar kalau Katie baru aja kecolongan dompet, Harry langsung meminta Jack untuk membantunya karena menurutnya Katie adalah wanita yang baik hati. You think she might be in some kind of trouble? And if she's in trouble, maybe you can help. Keesokan paginya, Katie yang belum sempat datang ke galeri seni kemudian meminta Jack untuk mengantarnya. Namun begitu mereka sampai di sana, Katie tiba-tiba membatalkan niatnya karena dia melihat anak buah Simon yang sedang mencarinya. Mengetahui Katie belum melapor pada polisi, Jack jadi merasa khawatir kalau para pencuri itu akan menghabiskan semua uangnya termasuk tabungannya di bank. Katie pun mengaku kalau dia sama sekali nggak bawa uang atau kartu kredit, yang membuat Jack heran kenapa wanita ini bisa jalan-jalan di kota besar tanpa membawa uang sepeser pun. Like they say, everything's better in New York.
Scene kemudian beralih ke Ross, di mana dia mendapat kesempatan untuk meliput acara konser Natal yang akan diadakan oleh Kerajaan Monsurai malam ini. Namun saat George diwawancara, dia mengatakan kepada para awak media kalau Katie nggak bisa hadir ke acara itu dengan alasan sakit. Bit under the weather. You mean like a cold or what? Setelah wawancara itu selesai, Ross yang merasa nggak puas dengan jawaban barusan kemudian memaksa George agar dia bisa bertemu dengan putri Katie. Dan ketika Simon melarangnya untuk mendekat, Ross kebetulan aja melihat sebuah stiker hotel tempat sang putri menginap. Smell that, Trish? Something's fishy. Karena sangat berambisi untuk naik jabatan, Ross kemudian datang ke hotel itu dengan harapan dia bisa mewawancarai putri Katie. Ross pun sampai menyogok pegawai hotel untuk bertanya keberadaan putri Katie, tapi tentu aja pegawai itu nggak mau memberitahu informasi apapun. Setelah menunggu beberapa lama, Ross bertemu dengan George yang masih kekeh mengatakan kalau putri Katie lagi beristirahat di dalam kamarnya. Tapi akhirnya Ross mengetahui putri Katie udah kabur dari hotel karena Margaret keceplosan memberitahu George kalau sampai detik ini keponakannya belum juga ketemu. Exclusive story at 6. Di sisi lain, Katie yang belum sempat masuk ke galeri seni, akhirnya terpaksa ikut bersama Jack ke apartemen milik temannya. Ternyata si Jack ini mengetahui kalau Katie lagi kabur dari kejaran seseorang karena dia juga melihat anak buah Simon waktu mereka di galeri seni. Menganggap Katie dalam kesulitan, Jack kemudian menawarkan bantuan, tapi Katie nggak mau cerita kalau dia lagi dicari oleh pengawalnya sendiri. Jack pun akhirnya menawarkan Katie untuk menginap di apartemen ini, mumpung temannya yang lagi liburan akan kembali setelah tahun baru. I was thinking if you need a place to crash, he's in Hawaii for Christmas, places. Beberapa waktu kemudian, Emma datang ke apartemen itu karena Jack memintanya untuk membawakan baju ganti bagi Katie. Dan sebagai gantinya, Emma ingin meminta tolong kepada Jack untuk membelikan pohon Natal yang akan dia taruh di rumah. That if she didn't like these, you'd bring her by the store later. I need you to go pick out the Christmas tree. I know it's last minute and Merasa kerjaannya lagi numpuk, Jack terpaksa menolak permintaan tersebut, tapi Katie malah bersemangat untuk membantu Emma yang udah membawakannya baju. Dan singkat cerita, mereka berdua akhirnya tiba di rumah Emma dengan membawa pohon Natal terbesar yang pernah Katie angkat. Setelah mereka selesai, Jack dan Katie yang lagi beristirahat kebetulan berjalan menuju ke sebuah pasar Natal. Ternyata pasar Natal itu mengingatkan Katie pada masa kecilnya yang pernah datang ke tempat ini bersama dengan orang tuanya. Karena Jack bertanya tentang keberadaan orang tuanya, Katie akhirnya bercerita kalau ayah dan ibunya udah meninggal akibat kecelakaan pesawat yang terjadi beberapa tahun lalu. Di tempat itu, mereka berdua juga melihat Harry dan Dixie yang lagi bekerja sambilan menjadi Sinterklas untuk membagikan hadiah kepada anak-anak. You love coloring. Oh, ho, ho, ho. You. Singkat cerita, saat mereka tiba di apartemen, Harry dan Dixie kemudian bercerita tentang bagaimana mereka bisa menyewa tempat Jack untuk dijadikan toko. Terkadang Harry dan Dixie merasa kasihan kepada Jack yang hampir setiap harinya selalu bekerja tanpa beristirahat. Selain membicarakan pekerjaan Jack, mereka berdua juga bercerita kalau Jack pernah berpacaran dengan seorang wanita bernama Gretchen. Tapi sayangnya hubungan mereka berakhir di masa Natal tahun lalu karena Gretchen menganggap kehidupan Jack kurang mapan. She hung around for a while, thought it was a phase. She didn't sign on for some guy who works with power tools. Setelah Harry dan Dixie pulang, kini giliran Emma dan Ross yang datang ke apartemen Jack untuk membawakan baju ganti bagi Katie. Rencananya malam ini mereka akan pergi ke acara konser Natal Kerajaan Monsurai, tapi Ross belum tahu kalau wanita yang bernama Katie itu adalah putri mahkota yang ingin dia temui. Jack, a big story that's gonna get me that network gig. Sesampainya mereka di tempat konser, Ross terus aja meneropong ke arah keluarga kerajaan karena dia sangat penasaran dengan wajah sang putri.
Pada akhirnya, Rose bisa mengetahui wajah sang putri dari brosur konser dan menyadari kalau wanita yang lagi bersama dengan Jack adalah orang yang lagi dia cari. Hello? Sementara itu di tempat lain, Jack mengantar Katie untuk kembali ke apartemen temannya agar dia bisa melanjutkan pekerjaannya di malam hari. Di sana, Jack juga membahas tentang Katie yang muncul tiba-tiba di dalam hidupnya, dan dia merasa khawatir kalau Katie juga akan menghilang secara tiba-tiba. Mumpung sebentar lagi adalah hari Natal, ternyata Jack udah menyiapkan hadiah bagi Katie berupa sebuah kamera. Jack pun tahu kalau Katie menyukai fotografi, dan karena kamera Katie yang sebelumnya udah hilang, dia akhirnya memutuskan untuk menghadiahkan yang baru. Keesokan paginya saat mereka kembali ke galeri seni, Katie lagi-lagi melihat keberadaan Simon. Katie lalu meminjam ponsel Jack untuk menelpon George dan meminta tolong kepadanya agar memberitahu Bibi Margaret kalau dia dalam kondisi yang baik-baik aja. Well, I'm not really sure. Karena mereka semua merasa khawatir, Katie berjanji pada George untuk segera kembali ke hotel jika semua keinginannya udah terwujud. Tiba-tiba muncul anak buah Simon yang langsung mengejar Katie, dan untungnya Jack yang melihat kejadian itu berhasil membawanya pergi. Lalu setibanya mereka di apartemen, Emma, Harry, dan Jack mulai bertanya kepada Katie tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun sebelum Katie menjawab siapa dirinya, dia ingin meminta maaf dan berterima kasih atas semua bantuan dan keramahan mereka kepada dirinya. Di waktu yang bersamaan, Rose dan kameramennya tiba-tiba datang ke apartemen Jack untuk meliput pelarian Katie. Walaupun pada awalnya mereka bingung dengan kedatangan Rose, tapi akhirnya mereka mengetahui kalau Katie adalah seorang putri. You can't hide the truth, sir. What the heck is going on out here? Karena si Rose ini ngotot banget pengen ketemu sama Katie, Emma dan Harry yang merasa kesal lalu memasukkannya ke dalam lemari sulap agar menghilang dari adegan film. Lalu ketika giliran Katie yang muncul, dia meminta maaf kepada semua orang karena udah menyembunyikan identitasnya. Mendengar penjelasan Katie kalau dia harus segera pulang, Jack yang tampak sedikit kecewa kemudian menemukan kamera Katie yang ketinggalan di mobilnya. Dan begitu Katie keluar, Jack jadi ingin menawarkan bantuan untuk mewujudkan keinginannya pergi ke galeri seni. You never did get to the gallery. Sesampainya mereka di tempat tujuan, Jack tiba-tiba aja melihat kedatangan Simon. Jack pun langsung mempersilahkan Katie untuk berkeliling sendiri, sedangkan dia dan salah satu security di sana mencoba untuk menghalangi Simon. The point is, you know who she is. And you know. Agar Katie puas melihat-lihat di tempat itu, ternyata Jack udah menyiapkan bantuan lain untuk mengulur waktu Simon yang ingin segera membawa Katie pulang. Katie pun akhirnya berterima kasih atas bantuan yang udah diberikan oleh Jack, dan ketika Katie udah puas melihat-lihat, Margaret dan George juga datang ke tempat itu untuk menjemputnya. Scene kemudian beralih ke kerajaan Monsurai, di mana Katie merasa sangat sedih ketika dia dan Margaret datang untuk mengunjungi pesta Natal di tengah kota. Ternyata si Margaret ini tahu kalau keponakannya lagi kangen dengan seseorang, sehingga dia sengaja mendatangkan Jack ke Monsurai agar mereka berdua bisa menikah. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang juga berakhir dengan happy ending. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.